Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Munir Cahyono beserta Ibu dan seluruh keluarga besar Sahibul Musibah. Yang saya hormati pula Bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di dalamnya Bapak Munir Cahyono ini dalam rangka ikut bersama-sama memperingati 40 hari wafatnya Mbak Sonia Chandra, dan sekaligus juga mendoakan semoga almarhumah Mbak Sonia Chandra yang sudah dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala 40 hari yang lalu wafat dalam keadaan husnul khatimah, diampunkan semua dosa-dosanya dan diterima seluruh amal baiknya. Mudah-mudahan Mbak Sonia Chandra selama di alam kubur mendapatkan nikmat kubur, terhindar dari siksa kubur, sehingga nanti sampai pada hari dibangkitkan Allah memberikan kemudahan di dalam hisab dan Allah memberikan balasan surga. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan semoga seluruh keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran, ketabahan, dan bisa melanjutkan perjuangan dalam kehidupan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan nanti Allah memberikan keberkahan hidup bagi seluruh yang ditinggalkan. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, kita sebagai seorang muslim memang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk saling tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Saling tolong menolong yang diperintahkan Allah ini ternyata tidak hanya dalam persoalan ketika kita memiliki kebutuhan ketika masih hidup. Anak kita lahir tidak bisa ngurusi sendiri, minta tolong. Anak kita sunatan tidak bisa ngurusi sendiri, minta tolong. Anak kita pada saatnya menikah tidak bisa ngurusi sendiri, minta tolong bentuk panitia. Tolong menolong. Sampai kita wafat pun juga sesungguhnya yang masih hidup itu diminta untuk memberikan pertolongan. Karena sebagaimana orang yang masih hidup, orang yang wafat itu juga butuh pertolongan memang. Dalam salah satu
hadis dinyatakan mal mayyit fi qabrih illa kal ghariqil muhawwith. Tidak ada seorang mayit di dalam kuburnya kecuali mayit itu ibarat orang yang sedang tenggelam di laut, yang teriak-teriak minta tolong. Jadi tepat tadi apa yang disampaikan oleh sahibul musibah tadi yang menyampaikan bahwa kita di sini ini tidak lain adalah dimohon bantuannya untuk ikut memberikan pertolongan berupa doa. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya tadi itu diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dengan diampunkannya dosa itu insya Allah sang mayit yang memang mohon untuk dibelas kasih tadi, diberi pertolongan tadi, ya mudah-mudahan diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, kita semua sudah tahu yang namanya kematian itu memang sunnatullah. Sesuatu yang pasti terjadi, tidak mungkin tidak. Al-Quran dengan berbagai macam model pernyataan menginformasikan mengenai hal ini. Ada yang sekedar bersifat informasi. Misalnya ayat yang sering kita dengar, apa Bu ayatnya Bu? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu kan sifatnya hanya informasi saja. Hei manusia, ketahuilah bahwa setiap yang bernyawa itu pasti akan mengalami kematian. Ada lagi yang nadanya itu tidak sekedar informasi, tetapi berusaha untuk meyakinkan. Sebab mungkin Allah tahu barangkali manusia itu ada yang tidak yakin barangkali dengan datangnya kematian itu, sehingga perlu diingatkan betul itu. Allah saya menyatakan begini, ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Loh ini sudah penegasan ini. Sifatnya sudah apa namanya? Ingin meyakinkan orang yang diberi informasi. Hei manusia, di mana saja kamu berada, kematian itu akan menjumpai kamu, akan menemui kamu di mana saja. Meskipun kamu berlindung di balik benteng yang amat kokoh sekalipun. Jadi misalnya kita itu kaya raya begitu, membangun benteng, membangun bunker begitu, yang kokoh gitu, ya. Mungkin dengan harapan malaikat rakyat mlebu kira-kira, misalnya dijaga apalah kira-kira karena saking kayanya begitu ya. Ya tetap saja kematian itu akan menemui kita. Bahkan dalam ayat yang lain yang sering disebut Pak Fadil itu ya, termasuk juga sering dibaca Pak Fadil kalau malam Jumat pagi di sholat subuh dulu itu, ketika Pak Fadil masih imami di dalam sholat Al-Jumu'ah itu, Allah lebih meyakinkan lagi. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum.
katakan hai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kamu itu berusaha lari dari kematian itu, ketahuilah sesungguhnya kematian itu akan mengejar kamu dan akan menemui kamu dan pasti akan terkejar kamu. Lari kemana saja terkejar. Lah bagaimana kok tidak lari dari kematian? Wong loro pilek sithik wae ya ngombe obat flu gitu. Sikile kemeng sithik ya ngombe obat kemeng. Wetenge mules sithik ya ngombe obat mules. Loh, itu semua dalam rangka upaya menghindari kematian. Apa meneh kok lorone nganti loro sing rada parah ya. Wow, rumah sakit. Di rumah sakit ya tindakannya sampai macam-macam. Ya, dari mulai yang ringan sampai yang ya tindakan yang paling kompleks. Semuanya itu dalam rangka untuk menghindari lari dari kematian. Tapi apakah ada orang yang kemudian bisa betul-betul lari terus begitu lalu kematian tidak bisa mengejar, itu ada? Tidak ada. Lari kemana saja pasti akan terkejar oleh kematian itu. Nah inilah kematian itu sunnatullah. Hanya saja memang kapan, di mana, ya, itu kita enggak tahu. Sebab kalau saat kita tahu itu malah takut malah kita itu. Justru karena nggak tahu itu maka kita tenang. Orang ngerti yo. Termasuk sing kira-kira sesuk arep mati wingi iso guyu-guyu kok. Soalnya orang ngerti nek sesuk mati itu loh. Coba kalau misalnya nuwun sewu Bu, jenengan kok dikabari malaikat kowe sesuk arep tak jiko nyawamu, kira-kira piye iki? Wah, wis ora karu-karuan. Jadi untung kita itu enggak tahu kalau kapan kita mati. Bahkan malahan Masya Allah yang namanya kematian itu bisa terjadi. Ya. Coba seperti Mbak Sonia itu ya, baru usia berapa Bu ya? 32. Lu kan ya masih sangat muda kok. Nak wis sudah 5-70 no ya rada. Iki ora nyindir loh ya, ora nyindir sapa-sapa loh ya. Aku khawatir Pak Effendi tersinggung, ora apa enggak ya. Itu Pak Effendi. Enggak nyindir Pak Pukijo enggak Pak, ya enggak, betul enggak. Ini saya hanya pantese gitu loh ya. Loh, tapi apalagi kok 32, yang lebih muda dari itu ada. Yang masih remaja ada, yang masih anak-anak ada. Yang masih bayi ada. Lahir ceprot, mati ada. Bahkan sebelum lahir mati ada. Sebelum bernyawa sekalipun ada. Yang namanya keguguran itu. Loh, kalau Allah menghendaki apapun bisa terjadi. Tapi ya tadi itu pantesnya panjang wis tuwa pantesnya itu pantesnya. Nah, pantes dan tidak itu seakan-akan ya itu dalam perspektif kita ya pantesnya. Nah, orang pantes sih kok ya rada digelakke gitu. Ya Allah ya mesake banget ya. Wong isih ning kandungan kok wis dikersake Gusti Allah. Indah sing mengandung kuwi kaya apa gelone ya. Betul Bu ya? Belum lahir aja gelo. Bareng wis lahir gelo ndak itu? Tetap gelo ya Allah, lagi lahir ibune mengandung wis 9 wulan nganti digotong-gotong ning dindi kok ya. Masya Allah, mesake yo. Betul Bu ya? Betul. Umur pirang tahun meneh saiki? Gelo apa ora Bu? 5 tahun itu gelo ndak? Tambah gelo meneh gitu.
Ya Allah, wis dirumati nganti 50 tahun rekosone ngono kok ya. Ora iso dimomong nganti gedhe. Umur 10 tahun tetep gelo. Nganti remaja durung nikah meninggal. Ya Allah, durung ngrasake. Ya toh, nikmatnya dunia kok wis dipundhut. Gelo kabeh. Bareng wis nikah, dia anak siji, durung dia anak lagi hamil misalnya. Atau belum hamil, lagi nikah. Ya Allah, lagi nikah kok wis manten anyar. Oh. Terus meneh apa Bu? Dia anak siji, dia anak loro. Ya Allah mesake. Kayak Mbak Niko nggih Mbak Sonia Chandra ini. Apa terus wis tua lagi ndak mesake? Ndak. Anaknya sudah besar, ya, sudah lulus kuliah, meninggal, mesake meneh. Ya Allah mesake ya wis sekolahke kok durung melihat keberhasilan anaknya sudah meninggal. Loh, ono wae kok critane iki. Mbah nek wis ora mesake nek wis pada titik apa ndak ngerti saya. Mungkin nek wis tuwa banget terus ora-ora ngono wis kono lah kira-kira begitu. Kira-kira gitu manusia. Tapi intinya dari perspektif kita sebagai manusia itu mesake. Ndak terima itu seakan-akan. Ya, tapi kembali kalau memang sudah menjadi kehendak Allah, ya itu tadi. Dalam keadaan apapun dan kapanpun, ya kalau memang sudah sampai ajalnya ya sampailah. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau memang sudah waktunya ajalnya datang ya bagaimana lagi, sudah tidak bisa ditahan. Ya, itu. Nah intinya memang Masya Allah ya, sesayang-sayangnya kita kepada siapapun, kepada anak kita, kepada saudara kita, kepada bapak kita, kepada ibu kita, ya memang ya begitu kenyataannya. Pasti akan berpisah. Jibril itu pernah datang pada Nabi dan memberikan pesan, ada 3 pesan, tapi yang saya sebut hanya 1 saja. Nanti kalau 3 kebanyakan. Sampai jam 12 nanti. Padahal jatahnya cuma sampai jam 10 gitu ya. Enggak sampai jam 10 ya, sampai saat cukupnya lah ya. Deg-degan nanti ibu-ibu nanti. Di antara yang disampaikan Jibril Nabi Muhammad, wahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Kamu silahkan mencintai siapa saja, mencintai apa saja, tapi ingat, mbok kaya apa cintamu karo sing mbok cintai, baik itu siapa maupun apa, ketahuilah bahwa kamu akan pasti berpisah. Nuwun sewu, Pak Munir dengan Bu Munir itu cintanya dengan Mbak Sonia kayak apa itu? Wong putrinya. Ya kira-kira sebagaimana kita orang tua yang lain lah ya. Pasti cinta. Kalau boleh ditahan, itu pasti tahan. Tapi karena memang itu kehendak Allah, ya, pasti akan berpisah. Dan ini yang berpisah justru Mbak Sonia dulu. Berat sebagai orang tua. Nah, tapi gimana lagi memang begitu rumusnya. Fa innaka mufariquh. Kita punya harta sebanyak apapun, punya mobil mewah, punya rumah mewah bertingkat-tingkat, bahkan mungkin tidak hanya 1, 2, 3, 4, semuanya akan berpisah enggak? Berpisah. Punya jabatan setinggi apapun, berpisah enggak? Ditinggal, berpisah. Semuanya akan berpisah. Nah lalu pesannya apa itu kira-kira? Apa kemudian kita tidak boleh mencintai orang dan mencintai sesuatu? Boleh enggak Pak? Boleh. Tapi bagaimana cinta kita kepada sesuatu dan seorang itu?
Ya mestinya kita hendaknya mencintai seseorang atau mencintai sesuatu yang akan menemani kita terus sampai kapanpun. Bahkan sampai kita mati. Itu pesannya sesungguhnya. Lu apa bisa? Bisa. Contohnya misalnya bapak-bapak dan ibu, kalau kita cinta harta misalnya, pasti akan berpisah. Nah bagaimana menjadikan supaya harta kita ini kok bisa menemani kita sampai mati, sampai kapanpun? Ya justru harta kita itu kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau harta kita itu malah kita simpan terus, ya sudah betul-betul berpisah. Begitu kita mati ya sudah harta kita tinggalkan. Tapi kalau harta kita itu kemudian kita infakkan di jalan Allah, justru harta kita itulah yang akan menemani kita, tidak akan berpisah sampai kapanpun, sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu, sekarang kan zamannya WA Bu ya. Pernah enggak Bu dapat pesan yang cerita tentang pengusaha yang kaya raya yang tidak pernah iman dengan hartanya itu? Pernah? Gimana Bu ceritanya Bu? Pernah dengar ceritanya Pak? Gimana Pak? Lupa. Ringkasnya gini. Ada seorang pengusaha sukses yang kaya raya. Tapi pengusaha ini sangat lomo, dermawan, nyah-nyoh. Meskipun dia bekerja keras untuk mendapatkan harta, tapi tidak iman dengan hartanya itu. Harta itu ya sudah diberikan untuk panti asuhan, diberikan masjid, diberikan kegiatan-kegiatan keagamaan. Monggo Bu. Sampai orang yang melihat itu, loh ini kok seperti nggak sayang, nggak cinta dengan dunia begitu ya. Kok bung tidak ketok duit ini. Nah, mengundang penasaran beberapa orang yang kemudian bertanya, lupa jenengan itu gimana ya? Kerjanya keras. Tapi jenengan itu kok tidak cinta dengan dunia ya? Kok mau tidak ketok ya? Itu jenengan itu ya, bodoh ini jenengan itu. Apa jawaban si pengusaha ini? Lu sampean keliru. Ya. Saya itu sangat cinta dengan dunia saya. Saya itu sangat cinta dengan harta saya maksud saya. Tapi karena saya cinta dengan harta saya itulah maka kepingin saya itu harta saya itu menemani kapanpun saya sampai saya nanti mati. Saya tidak rela kalau harta saya itu saya tinggalkan di dunia, saya tidak rela. Jadi saya kepingin semua harta saya itu saya ajak untuk menemani saya nanti di akhirat. Itulah sebabnya maka kemudian harta itu saya titipkan di panti asuhan, saya titipkan di masjid, saya titipkan di pondok pesantren, saya titipkan di kegiatan keagamaan. Kalau kamu habis, bagi semelo aku kabeh. Sebab kalau tidak begitu, saya tidak bisa bawa sendiri, tidak mungkin nanti saya tuh mati bawa harta benda saya itu tidak bisa bawa mobil saya, tidak bisa bawa rumah saya. Justru karena saya titipkan itulah maka kemudian yang akan membawakan nanti ya masjid, panti asuhan, pesantren, dan yang lain-lain itu. Itu artinya apa itu berarti? Cinta harta, tetapi cinta itu dalam rangka agar supaya tidak berpisah dengan harta itu, yaitu supaya harta itu menemani sampai kapanpun kita
ketika kita meninggalkan harta itu. Meninggalkan itu kan hanya kelihatannya di dunia. Tapi sesungguhnya kalau harta itu kita infakkan di jalan Allah, akan menemani kita seterusnya. Masya Allah. Nah mudah-mudahan kita bisa mencintai harta yang seperti itu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Cinta istri, cinta suami, pasti berpisah. Apa mana kok siji gitu. Loro telu papat tetap ditinggal. Nah bagaimana supaya kemudian itu bisa menemani terus? Ya kita jadikan suami atau istri itu sebagai ladang amal kita. Untuk bisa beramal soleh sebanyak-banyaknya. Bisa enggak itu? Beramal soleh lewat istri, beramal soleh lewat suami. Bisa. Nah kalau suami dan istri kita posisikan seperti itu, insya Allah itu akan menemani kita sampai kapanpun. Mencintai anak. Loh, kalau secara fisik bisa berpisah, tapi insya Allah kalau kita itu benar di dalam mendidik anak, ya, anak ini akan menjadi anak yang soleh. Dan kalau anak ini menjadi anak yang soleh, meskipun kita akan berpisah, tapi anak ini pun juga akan menemani kita dengan doa-doanya. Makanya kita senantiasa berharap untuk bisa punya anak yang soleh. Waladin sholihin yada'ulah, yang mendoakan kita. Fisiknya pisah, tapi sesungguhnya terus mengalir pahalanya dari doa-doa yang dipanjatkan oleh anak-anak kita. Dan seterusnya. Punya ilmu. Kalau ilmu bermanfaat akan terus menemani kita sampai kapanpun. Oleh karena itu ya, kalau punya ilmu diajarkan, punya ilmu diamalkan. Jangan kok punya ilmu lalu disimpan. Kalau zaman dulu biasa itu memang punya ilmu tuh ben kita pinter dhewe ngono ora diajarke. Sing diajarke kira-kira sing yo apa jenenge ya sing ya level-level yang ringan-ringan gitu. Nak sing anu wah iki aku dhewe ben. Lho kok nak diajare kabeh muridnya luwih pinter ketimbang gurune, wah iso kalah wibawa nanti ya, kira-kira begitu. Nah, kalau begitu enggak bisa, ya harus diajarkan. Kira-kira begitu. Dan seterusnya. Nah dengan begitu Bapak dan Ibu-Ibu, ya, insya Allah ya, kita tadi itu ketika wafat di dunia, wafat di akhirat nanti, sampai di akhirat nanti kita masih sekali lagi mendapatkan manfaat dari apa yang dulu kita cintai ketika di dunia. Ya. Jadi sekali lagi kita boleh mencintai apapun, ya. Karena cinta itu memang fitrah. Cinta itu fitrah, cinta itu memang sudah dari sononya. Ya. Jadi Al-Quran memang sudah mengatakan toh zuyyina lin-nasi hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khayl musawwamati wal an'am wal harth. Tapi Allah meringatkan dzalika mata'ul hayatid dunya. Itu semua hanya kesenangan dunia, ya. Cinta kepada anak, istri, harta dunia, itu hanya kesenangan dunia saja. Ya. Ada kehidupan yang lebih baik, yaitu kehidupan akhirat. Dan kehidupan akhirat itu hanya bisa dicapai ketika kita di dunia ini betul-betul menanam kebaikan, menanam kebajikan. Ya. Makanya sering disebut ad-dunya mazru'atul akhirah. Dunia inilah ladang akhirat. Siapa yang menanam besok akan menuai. Ya. Nah termasuk kita ini kan juga sedang menanam ini ya. Kita yang rajin
ya, datang ke pengajian, mendoakan saudara-saudara kita yang sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau kita mati banyak yang mendoakan. Kan begitu toh ya, itu kan hukum itu kan ya. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada hal yang baik kecuali akan dibalas dengan kebaikan. Makanya sebenarnya rumus dunia itu intinya adalah berbuat baik. Karena Allah sudah menjanjikan kalau kita berbuat baik, Allah akan membalas dengan kebaikan. Nah mudah-mudahan kita semua ini ya, di dalam seluruh kehidupan kita, Allah memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita, memberikan hidayah kepada kita untuk senantiasa berbuat baik, sehingga kebaikan itulah yang akan menemani kita sampai kapanpun, ya, sampai nanti kita di akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan Mbak Sonia Chandra yang sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala juga bisa menuai kebaikan-kebaikannya selama di dunia untuk ambil manfaatnya di akhirat sejak dari kuburnya ini, dan mudah-mudahan kesalahan-kesalahannya diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau agak kepanjangan. Kadang-kadang kalau sudah ngomong busuk lupa begitu. 31:55 menit. Oh 32 lebih 1 menit sekarang ya. Makanya harus selesai. Kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.